Oke, akhirnya setelah 3 kali percobaan ya. Tadi sebenarnya ini udah rekam 3 kali, tapi mati-mati terus sniping toolnya tiba-tiba. Oke, bentar, cek dulu. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Graciano Jose Manuta Sembiring dari FTM 2502005. Pada hari ini akan membahas tentang dasar pengukuran data secara digital atau akuisisi data dari kelas FTM 2502005. Jadi anggota kelompoknya ada dua, ada Rafa dan juga Firstia. Oh iya, NIM saya akhirannya 38. Jadi dasar teorinya ada dua, yaitu tentang sistem akuisisi data atau DAQ yang berfungsi sebagai jembatan antara lingkungan analog dan digital. DAQ ini banyak digunakan di laboratorium penelitian untuk pengujian dan pengukuran oleh ilmuwan dan insinyur, untuk otomasi di berbagai bidang industri dan sebagainya. Biasanya DAQ adalah sistem yang cocok untuk mengukur sinyal, arus, dan tegangan. Data yang diperoleh oleh sensor atau transducer untuk diproses. Oke, namun sinyal output dari sensor atau transducer ini perlu dikondisikan sebelum diperoleh oleh lingkungan digital untuk diproses lebih lanjut. Ini kutipan saya ambil dari, ada nanti di bawah lampirannya. Bentar, cek dulu. Oke, karena tadi mati lagi, syukur udah di save tadi yang pertama kan. Jadi ini video bakal dibagi berpart-part. Ini udah dicor-cor nih sebenarnya tadi. Jadi Arduino Uno ini microcontroller yang cukup sering digunakan. Jadi microcontroller adalah sebuah rangkaian terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan operasi yang spesifik pada suatu sistem tertanam, atau biasa kalian tahu tuh IoT. IoT itu emang pakai microcontroller dan itu Arduino Uno biasanya. Tapi Arduino sendiri ada banyak. Microcontroller sendiri juga nggak cuma Arduino Uno doang, ada Raspberry Pi, ESP32, dan Arduino pun ada Arduino Uno, Nano, banyak lah. Jadi dia ini secara umum tuh terdiri atas prosesor, memori, pin, input, output, dan chip tunggal. Semua microcontroller ya, nggak cuma Arduino. Jadi Arduino Uno ini dapat ditenagai oleh supply eksternal dari 7 sampai 12 volt DC. DC current ya, atau direct current nih, atau dengan menggunakan USB A ke kabel yang ada 5 volt. Jadi ini tuh saya ambil dari modul saya, dan ya kalau di Arduino itu kan ada yang buat nyolok-nyolok itu, sama yang ibaratnya dikonekin ke komputer, karena microcontroller ini kan sebenarnya otak. Jadi ibaratnya apa yang kita ketik di laptop itu di Arduino IDE itu bisa kita taruh di microcontrollernya Arduino ini. Jadi setelah itu Arduino ini ngerti apa yang harus dilakukan, kayak kalau misalnya dia disuruh mendeteksi angka gitu, kita masukin, kita kenalin ini tuh satu, ini tuh dua, atau yang biasa kayak sensor, kita coding habis itu dia masuk. Oke, sampai situ dulu. Lalu dengan menggunakan Arduino kita dapat mencari data dengan sistem DAQ. Arduino sendiri dapat menggunakan konversi analog to digital atau yang biasa kita sebut ADC. Pin analog Arduino sendiri dapat mengkonversi sampai 2 pangkat 10 data atau yang biasa kita sebut 1024. Namun yang biasa dipakai hanya sampai 1023 saja karena dimulai 0. Ini hitungannya mirip seperti array. Jadi pangkat 10 itu karena resolusinya 10 bit. Jadi nah, kalau misal dia itu rumus itu kan 2 pangkat n. N itu bit. Jadi kalau dia 8, ya 2 pangkat 8. Terus ini pertanyaannya, mungkin ini maksudnya nih apa? Sistem array ini apa? Oke, jadi sistem array itu misalnya diambil angka 5. Misalnya kotak kita bikin 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5, 5 kan? Ini kotaknya jumlahnya ini 5 semua. Tapi kita tuh ngitungnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau array itu sistemnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini tuh secara array itu ini 4. Tapi sebenarnya kotaknya tuh 5. Sama kayak ini. 1024 sebenarnya, tapi dia itu dikurang 1 karena apa? Karena dia itu dari range itu dari 0 sampai sini, nolnya tuh dihitung sebagai 1 gitu. Kira-kira begitu. Kita langsung ke tujuan aja. Jadi tujuan praktikum ini adalah mampu mempraktikkan dasar akuisisi data menggunakan ADC.
Oke, alat dan bahannya langsung aja. Arduino Uno, kabel serial to USB, probe, jumper, PC atau laptop yang dilengkapi IDE Arduino, sinyal generator. Jadi ini ntar fungsinya sebagai V analog. Iya masih. Ya intinya itu ini ngasih sinyal, habis itu nanti ada di sini itu grafik. Habis itu ntar ada dua, ada V analog, V digital. Pokoknya V in-nya 0, V out-nya nanti kita tentukan. Jadi caranya itu siapkan alat yang dibutuhkan sebelum memulai unduh aplikasi IDE Arduino pada halaman ini. Download sesuai spesifikasi, ya karena kalau nggak sesuai nggak jalan. Hubungkan dengan port USB ini, habis itu pastikan Arduino-nya sudah terdeteksi. Nah ini, device manager. Buka IDE Arduino, buka menu tools, buka Arduino, lalu siapkan sinyal generator, pasang probe pada CH1, pasangkan probe positif ke analog in A0, probe GND, dan sinyal generator ke pin GND Arduino. Gunakan jumper bila diperlukan ya nanti. Langsung aja. Buka file ini pada compile program ini, kita nggak ngoding sendiri karena memang ini bawaannya udah ada di situ. Apabila compiling sukses, lanjutkan dengan upload program. Habis itu buka serial plotter. Ini sebenarnya serial plotter serial plotter penting karena ini yang nanti kita screenshot kan. Di situ buka serial monitor, pilih seluruh data, salin ke Excel. Serial monitornya nggak penting sebenarnya. Karena yang kita lihat tuh ini serial plotter, habis itu kita salin ke Excel. Plot data Excel dan yang dipilih satu gelombang sinus, catat minimum dan maksimum nilai. Minimum itu 0, maksimum itu 5 karena kita lengkap 0,5. Hitung ADC berdasarkan V digital yang dicatat, bandingkan dengan referensi dan analisis galat yang terjadi. Langsung lanjut aja ke data hasil percobaan. Jadi di sini ya, seperti yang dibilang tadi, VLOW-nya itu selalu bukan VIN tadi, VLOW ternyata. VLOW-nya itu selalu 0, sedangkan V height-nya kalau untuk analog tuh kita atur lengkap 0,5. Satu, nah ya, lanjut terus. Untuk digitalnya pun begitu. Digital itu dari mana? Digital itu yang ini. Jadi 199 dapat dari mana? Dari grafik. 301 dari mana? Dari grafik. Semua ini dari grafik. Ini itu dari yang sinyal generator tadi. Ini tuh yang kita atur. ADC percobaan gimana? ADC referensi gimana? Ini ada rumusnya yang melibatkan bit data dan referensinya. Galatnya juga bisa dilihat ini agak kecil kan galatnya. Jadi dia itu konstan turun ke bawah. Makanya ini tuh sebenarnya bagus ukurannya. Mana pas itu selesai duluan. Nih kita punya bit ADC. Ini bawaan ya dari sana. Dan referensinya ini ya dari sana juga. Nih, ini adalah grafik hubungan tegangan terhadap ADC. Dia naik terus. Linear ya. Lanjut ke bagian analisis. Jadi berdasarkan praktikum yang sudah dijalankan, diperoleh 9 data. Waduh, kurang spasi. Dari percobaan, ini kenapa kurang spasi lagi? Udah ada spasi kok. Dari percobaan pengukuran data secara digital. Jadi data yang sudah didapatkan ini, kita bisa menghitung nilai ADC. Lalu membandingkan untuk mendapatkan rumus galatnya. Rumusnya itu apa? Kalau dari modul, rumusnya itu V in per V referensi kali bit data. Karena V in kita tuh 5 dan V referensi itu kita 5 dan V in maksimal kita yang kita masukin ke analognya itu adalah 5, otomatis ADC-nya adalah bit data. Kira-kira karena 5 per 5 adalah 1023. Bukan, 5 per 5 adalah 1. 1023 ini adalah nilai bit datanya. Nah, dari sini kita dapat nilai ADC untuk referensinya. Ini referensi karena kita pakai sinyal generator kan. Ini kita ngitung. Untuk VIN yang merupakan nilai input, nah ya kita input, habis itu diperoleh titik tertinggi segini dan untuk nilai VIN sebesar 5 volt dan segini untuk apa itu? Untuk VIN sebesar 1 volt. Paling rendah tuh segini, paling tinggi itu segini. Ini ukuran, ini untuk perhitungannya untuk ADC terbesar. Habis setelah itu kami juga mendapatkan nilai ADC untuk percobaan ini sebesar ini untuk terendah. Ini sebenarnya ya ADC untuk percobaan ini ya benar ADC-nya. Ini yang kami dapat dari Arduino-nya. Dari plotnya. Tertinggi 1000, terendah 39,8. Jadi kita cari galatnya. Sudah dipaparkan di tabel di atas juga. Pakai ABS titik kalau di Word, kalau di Excel tuh. Ya, memang analisisnya nggak sepanjang yang tadi ya, soalnya ini memang cuma segini doang.
Kalau biasanya kan itu memang panjang-panjang gara-gara aspeknya tuh banyak. Kalau ini ya kita memang cuma menghitung ini aja gitu. Mohon maaf ya nggak bisa panjang-panjang. Lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulannya juga singkat saja ya. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan 19 Mei, kenapa April? Di laboratorium, lah kok Mei? Iya 19. Iya udah tanggal 25, cepet banget ya. Di laboratorium robotika gedung nano lantai 1 dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan pengukuran analog dan digital menghasilkan data yang cenderung mirip. Bisa dilihat tadi galatnya tuh nggak nyampe 10. Nah, ini sebenarnya galatnya sudah cukup akurat dan dapat diterima. Hal ini dapat terjadi karena ya rangkaian ADC-nya berjalan dengan baik. Kami juga mendapatkan nilai ADC tertinggi sebesar 1023 untuk referensi dan 1000 untuk pengukuran kami. Nilai ini sangat berdekatan sehingga galat yang kami dapatkan kembali lagi ya lebih kecil dan cenderung linear. Jadi kami menyimpulkan percobaan ini galatnya menjadi semakin kecil ketika VIN dinaikkan karena ketika VIN 1 volt galatnya tuh 5,14. Habis itu dia konstan turun. Itu referensinya ada dua. Ini dari jurnal di dalam jurnal. Jadi ada jurnal saya kutip. Habis itu ternyata dia ngutip lagi gitu. Ya langsung aja. Habis itu yang kedua ya dari modul kita yang tercinta. Lagi tadi udah direkam cuman komputernya ngambek ya. Jadi ya saya ngulang lagi untuk yang keempat kali nih kayaknya. Jadi lampiran alat dan bahan tadi udah dijelasin juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh serial monitor. Ya kan kita tuh lagi ngebuka serial monitor tapi kita nggak tahu gimana. Jadi kita taruh kan ada begini bentuk gelombang sinusoidal itu kayak begini. Kita ambil yang ini, kita ambil yang ini. Itu kira-kira. Ini juga kan ini sebenarnya ya ini saya bener lagi naikin V-nya sebanyak 0,5 terus. Ini sinyal generator yang dicolokin sama probe yang dicolokin ke belakangnya sini. Habis itu dicolokin lagi ke sini. Iya, jadi in and out. No, lihat kan di sebelah sini. Ini udah dicopot sih sebenarnya. Nah, ini dikonekkan ke Arduino. Habis itu codingan ini masuklah ke Arduino-nya. Di Arduino ini kita nyoloknya di dua pin. Dua pin, satu pin itu GND. GND itu apa? GND itu ground atau kalau nggak salah negatif. Kutub negatif. Habis itu satu lagi ke pin 9. Sebenarnya pinnya mau bebas berapa sih? Karena bakal dideklarasiin juga di sini. Jadi bisa pakai semua pin sebenarnya. Ya ini main-mainan data lah. Main-mainan gitu. Bukan main-mainan sih. Ngatur-ngatur. Oke, sebelum mati lagi tadi. Hampir mati lagi. Cuma udah diselamatkan. Jadi lampiran tiganya adalah datanya. Yang terakhirnya. Ini untuk referensi ada rumusnya di sebelah sini. Bisa dilihat juga ini ADC percobaan juga di sini. Ini rumusnya bisa dilihat semuanya dulu. Ini ABS yang tadi saya bilang. Nah, ini akhir-akhirnya. Ini spreadsheetnya. Mungkin bisa dicontek ya. Ini ya udah ada tadi di atas kan. Ini nggak ada isinya karena kami nggak tahu cara masukinnya ke spreadsheet gimana. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Karena memang ini. Dan mohon maaf bila agak sedikit mepet karena ngambek ini komputernya. Ya sekian dari saya. Terima kasih.